Halo Drakor bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kembali saya akan merangkum sebuah drama Korea romantis berjudul Wuri the Virgin episode ke-7. Sesuai judul, Wuri the Virgin menceritakan seorang wanita bernama Wuri yang berkomitmen untuk menjaga keperawanannya hingga ia menikah. Ya udah, daripada tambah penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wuri dan Kang Jae melakukan foto bersama, namun secara tiba-tiba Wuri malah menangis dan tanpa ragu mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Kang Jae. Wuri merasa saat ini sulit baginya menerima kebohongan yang telah dilakukan oleh Kang Jae selama ini. Dan setelah mengembalikan cincin pemberian Kang Jae, Wuri pergi berlalu dengan kesedihannya. Sesampainya di rumah, Wuri hanya bisa menangisi nasibnya tersebut. Sementara itu, Limari dengan mulut manis dan wajah dusanya kembali mengadu kepada mertuanya soal perceraiannya dengan Rafael dan mengatakan kebohongan bahwa dia terpaksa menandatangani surat cerai tersebut demi kebahagiaan Rafael. Tidak hanya Limari, kali ini ibunya pun ikut terlibat. Selama ini Chairman Kim mengira kalau besannya itu tinggal di luar negeri, sehingga dia jadi sungkan melihat kedatangannya kali ini adalah karena terkait dengan perceraian Mari dan Rafael. Di depan Rafael, Chairman Kim sangat memuji Mari sebagai wanita yang baik dan tulus. Bahkan menyebut Mari sudah banyak berjasa bagi perusahaan. Ditambah, ibunya sekarang akan membantunya membentuk kerjasama dengan klinik di Tiongkok. Dan tidak bosan-bosan dia melarang perceraian tersebut. Putusnya Wuri dan Kang Jae juga membuat emaknya dan neneknya sangat prihatin dan khawatir terhadap Wuri. Mereka meminta Wuri agar memikirkan kembali keputusannya tersebut, karena menurut mereka Kang Jae adalah pria yang sangat baik. Namun menurut Wuri sendiri, kebohongan Kang Jae membuatnya sulit untuk mempercayainya lagi. 걱정해주셔서 감사한데 갔다 오는 것들이. Bersama Rafael dan Sung Il, Wuri menemui seorang pengacara untuk membahas perihal gugatan mereka kepada dokter dan klinik yang melakukan malpraktek. Namun Rafael justru melihat Wuri seperti tidak begitu antusias melakukannya, entah karena apa. Namun Sung Il memberitahu Rafael tentang putusnya Wuri dengan Kang Jae. Tentu saja hal itu membuat Rafael sangat khawatir dengan kesehatan Wuri dan bayinya. Makanya, Rafael tiba-tiba memberi Wuri kejutan dengan menyediakan makan siang di kantornya dan mengajaknya makan bersama. Walaupun keadaan Wuri masih terlihat murung, namun itu tidak membuat Rafael kecewa. Malah kemudian tanpa sepengetahuan Wuri, Rafael meminta bantuan Bu Yeri untuk membawa Wuri berlibur dengan alasan dinas kerja. Tapi upayanya gagal lagi karena Wuri malah pulang saat mengetahui kebenarannya. Melihat sikap Wuri yang masih shock setelah putus dengan Kang Jae, akhirnya Rafael berniat membatalkan gugatannya karena khawatir justru akan memberikan akibat buruk untuk Wuri dan bayinya. 작가님이 처음에 하기 싫다고 할 때는 이해가 안 갔는 사고다 재앙이다. 그런 부정적인. Sementara itu, emaknya Wuri diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pak Jung, anak dari seseorang yang dikenalnya di panti jompo tempatnya bekerja. Dan nampaknya emaknya Wuri pun tidak menutup hati kepada Pak Jung, bahkan merencanakan untuk kencan makan malam, dan itu membuat Sung Il kepo dan pastinya cemburu banget. Makanya dia sengaja mengikuti emaknya saat berkencan dengan Pak Jung dan berusaha mengacaukan acara kencannya. Tapi kemudian Sung Il malah mengajak mereka untuk makan bersama di lain waktu. 도대체 여기 웬일이야? 나는 밥 먹으러. 오은환의 친구이자 오은환의 딸 오우리의 우리 같이 식사 한번 하시죠. Di sisi lain, Kang Jae juga masih merasakan patah hatinya setelah putus dengan Wuri. Selama ini Kang Jae mengira Wuri adalah jodohnya. Dia tidak menyangka akan jadi seperti ini jadinya. Rekan-rekannya menyarankan agar Kang Jae terus memperjuangkan cintanya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Kang Jae menemui Wuri dan mengungkapkan kalau dia tidak ingin putus dengan Wuri dan mengajaknya untuk memperbaiki masalahnya. Namun dengan sedikit ketus, Wuri malah mengatakan kalau kedatangannya malah akan menyulitkannya. Saat itu, Rafael juga datang untuk menjemput Wuri memeriksakan kandungannya. Dan belum sempat berangkat, Wuri tiba-tiba saja pingsan. Dokter mengatakan bahwa Wuri mengalami kelelahan fisik ditambah suhu tubuhnya sedikit mengalami penurunan yang seharusnya bisa lebih tinggi, dan itu bisa beresiko keguguran dini. Sehingga Wuri harus beristirahat yang cukup.
Tentu saja Rafael sangat khawatir dengan kondisi Wuri tersebut, sedangkan Kang Jae mulai menyadari kalau kehadirannya telah membuat Wuri menjadi stres. Malam hari sepulangnya dari rumah sakit, Rafael mengirimkan pesan suara berupa dongeng untuk bayinya, dan itu membuat Wuri sedikit terhibur. 작가님, 잠을 잘 못 잔다고 들어 읽어줄게. 자, 화사한 봄날 꽃봉오리의 꽃잎이 열리자 가슴이 터질 듯이 기뻤고 작은 아기. Kembali kepada Kang Jae yang sedang melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi tentang kedatangan kontainer dengan kode angka yang ditemukannya dulu. Kang Jae menduga kontainer itu berisi barang ilegal berupa narkotika. Namun mereka sangat kaget mendapati fakta dari dalam kontainer itu muncul seorang pria asing. Tidak lantas menangkapnya, Kang Jae justru menguntit pria asing itu karena bisa jadi orang itu akan bertemu dengan pimpinan Kim. Namun mereka harus kehilangan jejak setelah orang itu masuk ke dalam ruangan di rumah sakit medis Diamond. Rafael benar-benar berusaha membuat Wuri bisa lebih rileks dengan mengajaknya masuk ke dalam program senam kehamilan yang menurutnya akan memberikan efek positif untuk bayi dan Wuri sendiri. Namun yang jadi masalah adalah ternyata program senam itu diperuntukkan bagi pasangan. Alhasil bukannya tambah rileks, yang ada mereka berdua malah semakin tidak parah ruguh karena tiba-tiba saja bisa sedekat itu melakukannya. Udara ruangan ber-AC pun terasa panas buat mereka berdua. 저희는 다음에 아기 아빠는 맞는데 저기 맞네? 아니에요. 나 근육풀러 왔다가 Penyelidikan Kang Jae di rumah sakit akhirnya diketahui oleh Rafael. Melihat Kang Jae yang selalu mendasarkan tindakannya atas dasar dugaan saja, membuat Rafael muak, lalu menyuruhnya pergi. Tapi tanpa sengaja Kang Jae bertabrakan dengan staf rumah sakit yang membawa bunga kesayangan ayah Rafael. Rafael segera menemui ayahnya dan memberitahukannya tentang kedatangan Kang Jae tadi. Saat itu Rafael kembali dihadapkan dengan sikap ayahnya yang tidak masuk akal karena tiba-tiba saja mengangkat Mari menjadi direktur di perusahaannya. 이제부터 이사라고 불러. 예쁘지. 무슨 일이야? 누가 쳤습니다. Semakin hari suasana batin Wuri semakin membaik, sehingga setelah mendengar permintaan maaf yang tulus dari dokter yang melakukan malpraktek, akhirnya dia memutuskan untuk menarik kembali gugatannya. Bahkan mulai berani mengungkapkan perasaannya termasuk juga berbicara kepada ayahnya Rafael, di mana dia tidak akan menyerahkan bayinya kepada Mari karena kebohongan dan perselingkuhannya yang telah dilakukannya. Selain itu, Wuri juga tidak akan memberikan bayi itu kepada Rafael jika Rafael tidak menceraikan Mari. Karena saat ini, Wuri hanya bisa mempercayai Rafael untuk mengurus bayinya nanti. Wuri malah heran kenapa Chairman Kim tidak mempercayai Rafael anaknya sendiri. Karena seharusnya dia bisa lebih mempercayai keputusan Rafael. 마음 알아주세요. 결정을 믿어주세요. Wuri juga mencoba untuk menerima kenyataan kalau dia sudah tidak bersama Kang Jae lagi dengan membuang semua kenangan dan hadiah yang pernah diberikan oleh Kang Jae kepadanya. Hari-hari berikutnya, Wuri, Kang Jae, dan Rafael menjalani kehidupannya dan mencoba menyelesaikan masalahnya masing-masing. Wuri merasa keberadaan Rafael belakangan ini sangat membantunya mengatasi masalahnya. Tetapi bagi Rafael, kedekatannya dengan Wuri justru membuatnya semakin merasa dekat. Tidak hanya kepada bayinya, tapi juga kepada Wuri sendiri. Bahkan sampai terbawa mimpi di mana tiba-tiba dia menerima ciuman dari Wuri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 이혼해야겠네. 뭐였어? 대표님 정말 모르는 공간이에요? 네.